Cerita yang saya mau bawakan sekitar tahun 2017 lalu. Kebetulan saya kan bekerja di salah satu bank swasta di Surabaya. Kalau nggak salah waktu itu sih hari Jumat malam. Kebetulan kan saya Sabtu libur, jadi saya milih hari Jumat buat keluar lah cari udara segar sama PDKT saya pada waktu itu. Singkat cerita, pada waktu itu sehabis pulang kerja, saya balik dulu ke rumah, mandi-mandi dulu, persiapan, kemudian ini kan momen spesial ya, dandan rapi, pakai minyak wangi. Nah, 1 jam sebelum berangkat itu mas, tiba-tiba si dia itu ngabari bahwasanya ada saudaranya yang meninggal. Dan mau tidak mau kan saya tidak memaksakan diri untuk tetap jadi nonton gitu. Akhirnya kita cancel pun acara keluar kita pada saat itu. Akhirnya kita nggak jadi keluar, dan dia berpamitan untuk ngelayat saudaranya yang kebetulan ada di luar kota, seperti itu mas. Singkat cerita, pada malam hari itu saya bingung mau ngapain, soalnya sudah kondisi sudah mandi, sudah seger, sudah rapi pakaian kayak gitu ya mas. Antara mau berangkat sendiri cari udara segar atau nonton, atau hanya diam di rumah saja. Karena biasanya ketika besoknya libur saya cari udara lah mas, keluar rumah seperti itu biar nggak stres tiap hari kerja. Nah, suatu ketika saya berpikir, ya udahlah, daripada aku di rumah terus, udah rapi juga, udah wangi juga. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi sendirian mas. Pergi sendirian, jalan. Pertama sih cari makan sih, mau cari makan keluar. Biasanya di situ ada, di daerah nggak jauh dari rumah saya itu ada makanan kesukaan saya mas, tahu campur. Saya makan tahu campur di situ kurang lebih pada saat itu pukul habis sisa jam 7-an lah, jam 7 hampir setengah 8-an lah. Makan tahu campur, kemudian selesai makan tahu campur, saya berpikiran nanggung ini kalau mau pulang masih setengah 8 kayak gitu. Hingga tak iseng-iseng tak browsing jadwal bioskop ya, ada film apa aja pada saat itu. Nah, ketika itu kebetulan tak lihat itu di salah satu mall di Surabaya itu sedang tayang Pengabdi Setan, kalau nggak salah Pengabdi Setan, pokoknya horor. Kalau nggak salah Pengabdi Setan ya. Pengabdi Setan. Dan akhirnya saya putuskan untuk menonton Pengabdi Setan itu sendirian mas, sendirian. Kemudian setelah dari tahu campur, saya langsung bawa motor saya ke mall tersebut ya. Kemudian kurang lebih berapa, 15 menitan lah kita sampai di parkiran mall itu kan. Jam tayang tontonnya itu kalau nggak salah dulu itu jam 8.15 kalau nggak salah, seingat saya 8.15. Akhirnya nyampe di sana itu masih lama sih mas. Nyampe parkiran motor itu aku jam 8 kurang 15. Jadi teruslah saya parkir motor, kemudian langsung saya naik ke lantai atas itu ya, di mall itu, lantai atas. Tapi masih nunggu beberapa menit, akhirnya saya putuskan untuk ke food courtnya dulu, cari minum food courtnya. Dalam perasaan sih masih was-was sih mas, bukan was-was sih, masih nggak pas gitu loh, antara mau nonton apa enggak gitu loh. Soalnya kan sendiri nggak enak kan mas kalau nonton sendiri. Masih dalam perasaan bingung mau lanjut nonton apa tidak. Akhirnya habis
makan, cari minum tadi itu, saya turun lagi mas, turun coba lihat baju-baju itu sambil memantapkan niat ini jadi nonton apa enggak ya. Soalnya memang apa ya, emang nggak enak nonton sendirian seperti itu. Dan waktu menunjukkan sekitar jam 8:05 kalau nggak salah pada waktu itu, dan akhirnya aku memutuskan ya udah wis nonton, nanggung juga udah nyampe di sini gitu. Akhirnya nonton, beli tiket kemudian masuk ke gedung bioskopnya. Dulu itu aku kebagian duduk itu ada di sebelah kiri kurang lebih ada jejer apa itu bangku keempat dari sebelah kiri itu mas, bangku keempat dari sebelah kiri, dan sedikit agak ke tengah posisinya, ke tengah posisi sebelah kiri sendiri, tapi nggak mikir-mikir amat seperti itu. Biasalah menunggu tayangan bioskop kan mas, ada iklan-iklan seperti itu di samping dan belakang saya itu tak lihat orang-orang itu pada apa itu berpasangan semua gitu loh, tinggal saya saja yang sendirian, tapi nggak apa-apa lah. Ini salah satu bentuk menghibur diri seperti itu mas. Dan pada akhirnya film pun sudah mulai Pengabdi Setan itu yang apa itu mas, yang ada yang hantunya itu loh mas. Nah iya benar, ada ibu-ibu yang pakai kayak renda-renda di depan itu. Pertama kali melihat sih serem mas, sedikit kayak apa ya, kayak Conjuring kalau nggak salah. Kalau Conjuring itu kan apa itu suster, kalau ini kan bentuknya ibu-ibu tapi ada rendanya di depan itu. Sedikit saya ingat pada waktu itu ketika ada adegan ibu-ibu yang sakit itu di kamarnya itu mas, tiba-tiba kan ada kerasukan, lihat sesuatu sosok di atas ranjangnya itu. Wah, sontak teriak. Sontak apa itu penonton teriak semua mas, hingga pada pertengahan film kalau nggak salah itu, pertengahan film ini mulai sedikit agak keganjilan mas, sedikit agak keganjilan. Saya melihat di depan pintu tulisan exit itu mas, itu awal mulanya sih saya berpikiran positif, ada mbak-mbak yang biasanya jaga itu kan, mas ngerti kan, mbak-mbak bioskop yang biasanya jaga itu kan, pakaian kayak pramugari gitu ya. Awalnya ada 2 orang di situ, 2 orang jaga, kemudian nggak tahu beberapa menit lagi itu hilang, nggak tahu kembali ke posisi yang lain mungkin ya. Hingga pada suatu ketika biasanya kan lampu bioskop itu kadang-kadang kan ada terang terus redup, pada suatu adegan itu terang lagi. Nah pada suatu ketika adegan yang lampunya terang itu mas, itu saya melihat ada, anggapan saya pada waktu itu ya mbak-mbak bioskop itu mas. Cuma anehnya dia itu berpakaian serba putih, tapi bukan pakaian daster, melainkan seperti pakaian apa ya, kayak suster-suster di rumah sakit itu mas. Pakaian suster di rumah sakit, warnanya putih semua, dan pakai ada peci yang ala-ala suster itu mas. Tapi mukanya nggak kelihatan karena mungkin terlalu jauh mungkin ya dengan saya. Saya melihat, tak pandangi terus, saya pikir itu mbak-mbaknya yang tadi itu yang jaga bioskop itu. Tapi anehnya kok pakainya warna putih, padahal biasanya kan warnanya coklat, kalau nggak coklat dan hitam seperti itu. Tapi tidak saya hiraukan, ya mungkin apa ya, mungkin lagi pakai warna putih lah seperti itu. Kemudian lanjut lagi menikmati sajian film Pengabdi Setan itu mas. Kemudian terus hingga film terus berjalan,
tetap ada backsound-backsoundnya yang mengagetkan seperti itu. Nah kemudian muncul lagi mas, ketika lagi asik-asiknya nonton, tiba-tiba itu ada sosok suster tadi itu mas, itu keluar dari samping kanan. Kalau tadi kan samping kirinya layar ya, di pintu exit itu ya, itu enggak, keluar dari samping kiri kanannya layar, sambil dia membawa kayak mas tahu kan apa itu, kalau mbak bioskop itu bawa camilan-camilan buat dijual itu kan, dia bawa seperti itu mas. Dia bawa seperti itu ke tengah, kemudian balik lagi, kemudian ke tengah lagi mas. Nah, waktu di tengah itu dia itu berhenti cukup lama sih. Saya ngiranya ini apakah mbak-mbak bioskop ini cosplay jadi suster-suster itu gitu loh, biar apa ya, biar momen pengabdi setannya itu semakin mencekam gitu loh. Kadang-kadang kan biasanya seperti itu mas. Nah setelah beberapa menit tak lihat diam saja, nah dia itu terus menuju tangga ke atas itu mas, menuju tangga ke atas, seret, sambil bawa nampan orang jual-jualan itu mas, seret, tangga demi tangga dia naikin, seret, sampai di pinggir saya pas mas. Jadi karena saya kan ada duduk di tengah dan sebelah saya masih ada orang. Nah mbaknya itu pas berdiri di bangku deretan saya. Dia berdiri di bangku deretan saya. Nah pada saat itu mas, saya sontak kan coba melirik. Saya masih tetap fokus ke arah layar monitor, layar film ya. Saya sontak sedikit melirik, nah ternyata dia apa itu mas, masih kelihatan rambutnya saja sih, seperti ini, kelihatan rambutnya saja. Saya hadapkan lagi wajahku ke situ. Namanya penasaran kan mas ya, ini orang apa bukan ini, seperti itu. Jadi ketika aku melihat ke depan lagi, saya timbul perasaan ini orang apa bukan sih sebenarnya. Tapi kanan kiriku ini kok nggak ada respon sama sekali terhadap orang ini gitu loh. Biasanya kan kalau ada orang jalan atau apa sebelah saya ini otomatis kan mungkin lihat dia, mungkin lihat suster tadi itu. Nah ini nggak sama sekali. Orang pinggir-pinggir saya itu tetap fokus sama layar film seperti itu. Hanya saya saja gitu loh. Jadi di situ yang menimbulkan pertanyaan, ini ada yang nggak beres ini, ada yang nggak beres ini. Akhirnya coba saya beranikan lagi, lihat kedua kalinya mas. Set, wih mas, antara percaya dan nggak percaya ya mas. Saya mau jerit itu nggak bisa mas. Saya melihat itu, saya pas melihat seret, dia juga melihat mas, seret. Kepalanya ini mas, kepalanya ini separuh ini mas sudah nggak ada mas. Ya Allah, saya nggak mampu bayangin mas. Kepalanya separuh nggak ada, kayak habis kena hantaman apa ya, hantaman benda-benda tumpul atau keras itu mas. Jadi sobek ini mas, sampai kelihatan tulangnya mas, separuh saja, tapi separuh saja. Seketika itu mas, aku langsung memejamkan mata dan istighfar. Tak tenangkan diri dulu mas, tak tenangkan diri dulu. Setelah mungkin ada sekitar 1 menitan mas, coba tak toleh lagi sedikit demi sedikit. Ternyata sudah hilang, ada mas, sudah hilang. Coba saya mau positifkan diri mas, mungkin itu hanya halusinasi saya atau apalah ya. Yang penting saya coba lagi fokus untuk nonton film, tapi nggak bisa mas. Habis kejadian itu saya semakin was-was. Ini ada yang aneh ini mungkin dalam bioskop ini atau dalam film ini mungkinnya. Nah, habis kejadian itu coba saya mengklarifikasi. Pinggir saya mas, orang sebelah saya itu coba tak colek, tak tanyain. Kebetulan cowok kan mas. Mas, sampean barusan lihat nggak ada mbak-mbak bioskop yang jalan? Si masnya itu tadi bilang nggak lihat mas, nggak ada siapa-siapa kok, nggak ada yang jalan juga. Beneran mas, orangnya pakai kayak suster-suster kayak gitu mas. Iya mas, beneran nggak ada yang lihat.
Saya mulai dari tadi lihat ke depan, lihat film, nggak ada apa-apa. Malah saya ketika ada film itu malah kaget kayak gitu, malah takut. Jadi nggak ada apa-apa sih, nggak ada yang tak lihat selain film itu seperti itu. Wah, sontak kan tambah apa ya, tambah merinding, tambah takut ketika itu, Mas. Ternyata hanya saya saja yang lihat. Akhirnya pada waktu itu terus pikiran tambah kacau, tambah takut, fokus ke film pun nggak bisa fokus ya, Mas. Terus apalagi ditambah musik-musik film yang dar mengagetkan sekali, sehingga pada suatu momen pada saat itu ada scene kalau nggak salah dulu itu waktu hantunya itu muncul dari kaca. Nah, masih teringat sekali, hantu itu muncul dari kaca, hingga langsung ada back song menggelegar dong, buar itu loh, Mas, yang bikin kaget semua penonton. Semua penonton itu teriak, Mas. Semua penonton itu teriak histeris. Tapi ada satu penonton yang di belakang saya ini itu histerisnya itu beda dari yang lain gitu loh. Kalau teman-teman penonton yang lain kan mungkin histerinya kayak gitu kan, teriaknya kayak ya teriak spontan biasa seperti itu. Kalau dia enggak, Mas. Kalau yang di belakang saya ini histerisnya itu kayak ada sedikit ketawa gitu. Kayak gitu, Mas. Jadi bener apa ya? Bener kalau orang Jawa bilang itu melung-melung. Apa melung-melung itu ya? Kaget, ya bersuara lah seperti itu intinya ya. Dia bersuara, wah kaget, kemudian ada sedikit ketawanya. Sontak, Mas. Coba tak beranikan lihat ke belakang, Mas. Brek, ketika di belakang, Mas, ya Allah Gusti, ternyata, Mas, suster yang tadi saya lihat itu duduk persis 2 deret di belakang saya, Mas. Ya Allah, mukanya masih sama seperti itu, Mas. Ya nggak bisa dibayangkan. Saya coba kan seketika itu tak lihat ke belakang, set, mukanya itu masih sama, sobek saya sini, Mas. Tapi ini lebih detail lagi, Mas, karena benar-benar saya melihat dari arah depan, Mas. Mukanya sobek, sini darahnya menetes. Ya Allah, menetes ke dia duduk sambil bawa nampaknya tadi tuh, Mas. Menetes ke nampaknya ini, Mas. Kan ada gelas-gelasnya itu menetes gelas-gelas. Nah, ternyata gelasnya kan bening, kalau nggak salah lihat itu bening, Mas. Ternyata gelasnya itu isi darahnya dia itu, Mas. Aku mau muntah itu nggak bisa, Mas. Mau muntah itu tak tahan sampai di tenggorokan gini, Mas. Akhirnya ya Allah, itu kedua kalinya aku kaget dan kemudian aku memejamkan mata lagi, Mas. Coba tak singgol mas-mas yang udah di sebelahku. Mas, coba sampai lihat belakang, Mas, ada apa, Mas, kayak gitu. Dia sontak lihat ke belakang, nggak ada apa-apa, Mas. Ini cuma ini pengunjung aja kok, di belakang itu ada pengunjung, beberapa pengunjung. Coba tak pastikan lagi, tolong, Mas, pastikan lagi, Mas, ada apa di belakang itu, Mas. Akhirnya mas itu mungkin agak sedikit jengkel, nggak ada apa-apa, Mas. Ini loh, sampean lihat, ini semua pengunjung, nggak ada apa-apa. Sampean mungkin terbawa terbawa film mungkin, Mas. Jadi mungkin ada halusinasi atau bayangan-bayangan film tadi itu di sini. Oh ya udah, Mas, terima kasih. Coba tak lihat ke belakang lagi. Emang bener, Mas. Emang hanya ada penonton. Cuma memang ada beberapa kursi yang kosong, dan kursi yang kosong itu yang tadi itu makhluk itu ada di situ gitu. Nah, barusan setelah kejadian itu coba tak tenangkan lagi diriku, Mas, sambil ditenangkan juga sama mas-mas sebelah saya. Sudah, Mas, santai, sabar, coba, Mas, istighfar lagi. Mungkin itu hanya pikiran-pikiran negatif Mas saja. Karena mungkin ini kan suasananya lagi kita lihat film horor gitu loh, Mas. Mungkin Masnya ini ke bawah. Masnya itu menenangkanku seperti itu, Mas. Akhirnya setelah sekian berjalan waktu, akhirnya film itu habis, Mas. Pengabdi setannya itu habis.
lampu sudah nyala lagi, sedikit agak tenang lah mas, agak lega. Orang-orang pada keluar. Aku emang sengaja nggak pengen bareng-bareng sih mas, soalnya kan antri juga waktu di jalannya seperti itu. Akhirnya setelah sedikit penonton, akhirnya saya juga ikut keluar. Ikut keluar itu sekitar, tak lihat jam itu sudah menunjukkan jam 10-an lebih, hampir setengah 11 kayaknya mas. Hampir setengah 11 kita jalan, kebetulan kan udah tutup mas toko-tokonya itu kan. Akhirnya teman-teman kayak eskalatornya itu kan udah nggak beroperasi, udah berhenti. Akhirnya kebanyakan para penonton itu lewat belakang itu naik lift dan nggak capek, soalnya kan tinggi juga, kalau nggak salah itu kan lantai 6. Nah apa itu mas, ketika keluar melewati lorong-lorong bioskop, kemudian lorong-lorong lantai di mall itu apa ya, nggak tahu ya ini parfumnya teman-teman penonton atau parfumnya siapa itu, tapi yang pasti bau ini sangat menyengat. Baunya itu wangi banget. Baunya wangi, dan biasanya kalau bau parfum kan sekilas langsung lewat kayak gitu kan. Kalau ini enggak mas, ini kayaknya baunya itu menempel gitu loh, kayak menempel di bajuku. Jadi setiap aku jalan itu masih bau itu masih mengikuti gitu loh. Nah, ini yang buat heran lagi aku, ada apa lagi ini ya Allah gitu loh, kok bau ini mengikutiku terus gitu loh, ada yang nggak beres mungkin ya, seperti itu. Akhirnya ya udahlah, pikiran positif, mungkin parfum dari penonton-penonton yang lain. Akhirnya setelah itu sampailah di depan lift mas, di depan lift kita antri itu ya. Kebetulan kloter pertama sudah turun, ada beberapa penonton juga yang turun lewat tangga, tapi saya memutuskan untuk turun lewat lift aja biar nggak capek. Kloter pertama sudah turun, kemudian ada dipencet lagi kan, liftnya naik. Kloter kedua sudah turun juga, saya ke bagian kloter ketiga mas. Dan saya ingat betul pada waktu itu yang di kloter ketiga itu ada 5 orang, cuma 5 orang. Kebetulan liftnya itu yang jalan cuma satu lift saja mas, yang beroperasi. Saya masih ingat betul itu ada 5 orang. Nah ketika kloter terakhir, kloter ketiga itu mas, ada 5 orang kan, termasuk saya. Kita sudah masuk semua, yang kebetulan posisiku itu ada pas di depan sendiri mas. Jadi yang lain kan masuk di belakang, aku pas di depan. Kemudian tak pencet tombol di itu tombol B utama basement. Kebetulan saya parkir di basement. Jadi parkirannya itu ada parkiran basement, kemudian ada parkiran 1, kemudian baru lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya seperti itu. Saya kebetulan parkir di bawah sendiri, lantai basement. Nah ketika sudah masuk semua mas, sudah masuk semua, tak tutup, tak pencet liftnya, nutup, cret. Nah pada saat liftnya nutup ini ada kejanggalan lagi mas. Kan posisinya aku di tengah 1, kemudian belakangku 2, sampingku 2 ya, baru sampingnya lagi itu belakangnya lagi itu ada orang lagi. Dan di belakangku pas itu nggak ada orang mas, nggak ada orang. Tapi ketika pintu lift itu tertutup, kan liftnya itu terbuat dari kayak inilah mas, kayak apa itu besi, bukan besi, kayak apa ya bisa namanya itu ya, yang istilahnya itu bisa mantulkan bayangan kita, mantulkan ini loh, bisa buat ngaca gitu loh kan mas, bisa buat ngaca gitu loh, liftnya itu kan bisa buat ngaca. Sontak ketika pintu lift itu tertutup mas, nah ada keanehan lagi mas. Saya melihat itu orangnya itu kok ada 6 gitu loh. Lihatnya itu dari mana? Dari pantulan lift tadi itu, dari pantulan dinding lift itu yang bisa kita lihat buat ngaca itu. Jadi kenapa saya mengetahui bahwa isanya itu 6? Saya melihat di belakang saya itu ada dua pasang kaki lagi mas. Jadi saya lihat 2 pasang kaki lagi, dan pakai sepatunya itu sepatu apa ya?
sepatu pantofel cewek hitam, dan nggak pakai ini, kayaknya pakai rok, soalnya yang kelihatan itu selutut ke bawah ini mas, atasnya itu nggak kelihatan, kakinya itu lihatnya lutut ke bawah. Nah sontak kan mas, wih apalagi ini Tuhan, apakah mungkin yang tadi ikut naik lift juga gitu kan. Nah, akhirnya aku coba menenangkan diri lah, ini kakinya siapa ini, aku cuek saja. Kemudian pintu apa itu, lantai 1, lantai 2, lantai 1, kemudian parkiran 1 mas, parkiran 1. Ini mas yang apesnya itu, keempat barengan saya itu mas, keempat barengan saya itu ternyata parkirnya ada di parkiran 1 mas. Parkiran 1 itu udah buka, seret, liftnya, maksud saya liftnya udah buka di parkiran 1, mereka berempat ini keluar mas, tinggal saya sendiri. Ketika mereka keluar, aku memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Ternyata nggak ada siapa-siapa kan. Terus mereka keluar, pintu tertutup lagi, jebret. Nah muncul lagi mas kaki itu mas, ya Allah. Muncul lagi kaki itu, saya coba langsung cepet-cepet tekan arah B, arah tombol B basement ya maksudnya ya. Akhirnya pintu tuh nutup lagi, set, turun lagi lift itu mas, turun lagi. Dengan kondisi yang tidak karu-karuan, pikiran kacau mas, antara takut, keringat sudah sejagung-jagung itu mas, akhirnya nyampe juga di basement tempat parkiran paling bawah. Akhirnya coba tak pencet, mungkin karena terlalu gupuh saya mas, mencetnya itu kan beberapa kali, jadi pintunya itu habis mau buka tutup lagi, buka tutup lagi. Mungkin karena kondisi seperti itu saya tambah panik mas, saya tambah panik. Ya Allah jangan digoda. Aku nggak goda kamu gitu loh, biarkan aku pulang dengan tenang, aku nggak goda kamu. Akhirnya tak pencet lagi, akhirnya pintu nutup, buka lagi, hingga pada suatu momen pada saat waktu itu mas, langsung tak ulurkan tanganku, tak buka gini pintunya, langsung aku keluar mas. Sekitar 5 detik, 5 langkah maksudnya ya, 5 langkah dari lift itu, saya coba berhenti, kemudian memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Ternyata posisi liftnya itu keluar menutup ini, seret. Aku belum lihat apa-apa. Nah ketika beberapa detik setelah itu, saya masih di situ kan, masih menatap lift itu kan sambil posisi tertutup. Nah perlahan-lahan mas, tiba-tiba pintu lift itu membuka sedikit, kemudian ada tangannya menjulur gini mas, tangannya putih pucet tapi kukunya hitam mas. Ketika tangannya sudah di luar gini mas, seret kan ya, tiba-tiba itu mas, pintu liftnya itu nutup lagi mas, jebret, hingga tangannya itu kayak kegencet gitu loh mas. Ya Allah, tangan siapa ini, tadi kan nggak ada orang. Saya berpikiran seperti itu mas. Akhirnya aku coba ketenggengan gitu loh, kalau bahasa orang Surabaya, tertenggun gitu loh mas, tertenggun melihat kejadian seperti itu. Ya Allah, tangannya siapa ini. Akhirnya mas coba tak beranikan diri mas, tak lihat apakah ini benar-benar tangannya orang, apakah bukan gitu loh. Akhirnya coba tak samperin, benar saja mas. Tiba-tiba ketika aku sekitar 1 langkah dari lift itu mas, coba tak buka mas, seret. Saya melihat, jadi mas, sama seperti yang saya lihat pada waktu di dalam bioskop. Cuma bedanya saya melihat di situ suster itu mas, mukanya ini nggak hanya bocel separuh sini mas, tapi gepeng mas. Kepalanya itu gepeng, tangannya itu gepeng, badannya itu kayak gepeng remuk gitu loh mas. Ya Allah, nggak bisa bayangin ya Allah. Jadi kepalanya itu remuk semua mas, remuk, badannya remuk, tangannya remuk, kayak habis kegencet sesuatu gitu loh mas. Ya Allah, yang kayak saya nggak pandang apa itu, nggak kepikiran apa-apa, langsung tak tinggal lari mas,
langsung buru-buru ambil sepeda motor sambil masih kepikiran mas, ya Allah. Ini hari apa kok aku apes banget itu. Nggak biasanya aku bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu ya. Mungkin pada saat itu pikiran lagi kosong atau seperti apa, mungkin itu juga mempengaruhi ya mas. Akhirnya aku ke sepeda motor, kemudian starter, kemudian keluar pulang lah sambil terus berdoa, istighfar, ya Allah, saya tadi lihat apa, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, seperti itu mas. Akhirnya di perjalanan terus, pada saat itu ketika itu ada lampu merah ya mas, saya berhenti di lampu merah itu. Yang anehnya mas, bau yang tadi itu yang saya cium ketika saya keluar dari bioskop itu masih melekat mas, masih nempel yang wangi, tapi wanginya itu kayak melekat banget gitu lah. Mungkin bisa dibayangkan sendiri lah teman-teman ya. Akhirnya saya pulang sampai rumah tanpa berpikir panjang, saya langsung mandi mas, mandi bersih, baju-baju yang tadi itu langsung tak taruh di di baju-baju kotor mas. Mungkin supaya melepas energi yang mungkin terbawa seperti itu mungkin ya. Akhirnya habis mandi terus ganti pakaian, coba tak minum air. Pada waktu itu aku belum sholat isya juga, akhirnya sholat isya dulu, kemudian baru istirahat mas. Saya masih ingat itu mas, istirahat itu masih kepikiran, apalagi kan tidur sendiri gitu loh, kanan kiri lihat jendela, kayak nggak nyaman kayak gitu loh mas, masih terngiang-ngiang terus. Sempat tidur, kemudian ada sedikit bunyi-bunyi angin apa itu, kaget. Kemudian coba tidur lagi, akhirnya tidur, nggak tahu pada saat itu entah itu mimpi atau apa ya, tiba-tiba itu sosok itu muncul lagi langsung di depan kepala, cret, dari atas plafon itu mas, langsung turun pas di depan kepala sini mas. Ya Allah, dengan muka yang hancur yang persis tadi yang tak lihat di bioskop itu mas. Ya Allah, dia masih ikut, ya Allah. Akhirnya aku cuma bisa istighfar tapi nggak bisa bangun gitu loh. Kayaknya dia itu coba mau menindih badan saya gitu loh mas. Akhirnya terus istighfar. Akhirnya pada suatu momen itu saya langsung teriak Allahu Akbar kayak gitu mas. Akhirnya dia langsung kayak terpental hilang kayak gitu mas. Akhirnya aku bisa membuka mataku, ya Allah, tadi itu mimpi apa nyata ya. Mungkin itu bisa bisa dikatakan kalau orang-orang Surabaya itu reprepan ataupun tindihan, mungkin seperti itu. Tapi kok bisa sosoknya itu sama yang tak lihat tadi itu mas. Yang anehnya kan di situ. Kemudian ya mungkin karena efek terlalu ke bawah ke pikiran, kemudian ke bawah ke tidur, ke bawah ke mimpi, mungkin seperti itu juga, itu bisa jadi sih mas. Tapi luar biasa sekali sih mas. Akhirnya besok paginya akhirnya bisa tidur aku tadi malam itu. Akhirnya besok pagi menjalankan rutinitas seperti biasa, karena alhamdulillah Sabtu kan libur ya, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Ya itu pengalaman yang luar biasa sekali yang saya alami sih mas. Mungkin ada beberapa faktor ya mungkin ya yang mempengaruhi itu. Mungkin dari segi mentalku sendiri ya, dari segi fisikku sendiri yang masih mungkin agak nggak fit lah, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang kedua itu aku kan waktu memutuskan nonton bioskop itu kan masih was-was, dalam arti masih bingung antara mau nonton apa tidak. Mending kalau mau melakukan sesuatu, mending diniatkan dulu biar hatinya pas. Mungkin kalau hatinya sudah pas baru bisa jalan. Tapi kalau masih bimbang antara berangkat atau tidak, mending nggak berangkat. Mungkin seperti itu yang saya tangkap sih mas. Kemudian ketika pagi kemudian siang kan, habis bersih-bersih, aku iseng-iseng mas, coba cari tentang keunikan di bioskop tadi itu kan ya. Di bioskop tadi itu ternyata setelah saya browsing
mall yang saya datangin tadi malam itu, ternyata mall itu Mas, yang menariknya ternyata dulu itu bekas rumah sakit Mas. Salah satu mall yang ada di Surabaya itu ternyata bekas rumah sakit, dan terkenal sekali dulu rumah sakitnya itu, hingga pada tahun berapa itu dialihfungsikan menjadi mall tersebut Mas. Nah, mungkin ada hubungannya juga dengan penampakan yang saya lihat pada waktu nonton bioskop tadi itu Mas. Si suster yang saya lihat, kemudian yang suster yang saya lihat di lift juga yang gepeng itu, seperti itu. Nah, ternyata memang mall itu menarik dan unik sekali tentang hal-hal yang seperti itu. Mungkin seperti itu sih Mas, pengalaman yang luar biasa sekali yang saya alami pada saat waktu itu.